Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nang Yulianti akan menjelaskan materi tentang pengembangan obat. Definisi obat: suatu bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangkan, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badan dan rohani pada manusia atau hewan, memperelok badan atau bagian badan manusia. Ilmu yang mempelajari masalah penggunaan obat: 1. Farmakologi, farmakokinetik, farmakodinamik, dan farmakoterapi dan toksikologi. Farmakologi itu merupakan ilmu yang mempelajari mekanisme kerja obat dalam menimbulkan efek biologis, efek terapi, dan efek samping obat yang penggolongan obat berdasarkan cara kerjanya. Farmakokinetik, ilmu yang mempelajari absorpsi, distribusi, dan metabolisme dan ekskresi. Farmakodinamik, ilmu yang mempelajari cara kerja obat dan efek obat terhadap fungsi berbagai orang dan pengaruh obat terhadap reaksi biokimia. Ilmu farmakoterapi, ilmu yang mempelajari penggunaan obat untuk menyembuhkan penyakit. Ilmu toksikologi, ilmu yang mempelajari keracunan oleh berbagai bahan kimia terutama obat. Rancangan obat rasional. Rancangan obat rasional adalah suatu rancangan untuk menemukan obat baru secara logis dan dapat dijabarkan secara teoritis. Pada kenyataannya tidak mungkin membuat suatu rancangan obat dengan logika dan teoritis murni karena banyaknya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas dan selektivitas obat. Tujuan dari rancangan obat: mendapatkan obat baru dengan aktivitas yang lebih baik dengan biaya yang layak secara ekonomi, kemudian berkembang untuk mendapatkan obat dengan efek sampingnya minimal, aman digunakan, bekerja lebih selektif, masa kerja yang lebih lama, dan meningkatkan kenyamanan pemakaian obat. Rancangan obat sering digambarkan sebagai proses elaborasi sistemik untuk mengembangkan lebih lanjut obat yang sudah ada dengan tujuan mendapatkan obat baru dengan efek biologis yang diinginkan dan mengurangi atau menghilangkan efek samping yang ada melalui manipulasi molekul. Langkah-langkah rancangan obat: pertama, mencari senyawa penuntun, yaitu senyawa yang digunakan sebagai pangkal tolak modifikasi molekul. Kedua, manipulasi molekul, yaitu mensintesis sejumlah turunan senyawa penuntun molekul, identifikasi struktur, dan menguji aktivitas biologisnya. Merumuskan hubungan kuantitatif. Yang ketiga, merumuskan hubungan kuantitatif sementara antara struktur aktivitas biologis dari senyawa yang jumlahnya terbatas dengan menggunakan statistik analisis regresi. Keempat, hasil analisis regresi kemudian dievaluasi dan merancang sejenis untuk mengembangkan dan menyempurnakan hubungan tersebut. 5. Merancang penggunaan bentuk sediaan obat yang sesuai. 6. Merancang aturan dosis yang sesuai. Ketujuh, evaluasi klinik. Kedua, pengembangan senyawa penuntun. Senyawa penuntun atau lead compound. Senyawa penuntun merupakan senyawa yang digunakan sebagai pangkal tolak modifikasi molekul. Senyawa penuntun adalah senyawa yang dapat menimbulkan aktivitas biologis seperti aksi terapeutik, aksi toksik, regulasi fisiologik, hormon dan feromon, serta senyawa yang terlibat atau berpengaruh terhadap proses biokimia pada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Terdapat sekitar 9 macam pendekatan untuk menemukan senyawa penuntun. 1. Screening acak. 2. Uji metabolit. 3. Mengeksplorasi efek samping. 4. Studi proses dasar kehidupan.
5. Analisis mekanisme aksi senyawa multipoten. 6. Screening synthetic banks. 7. Using someone else lead. 8. Penemuan tak terduga atau tidak disengaja secara kebetulan dalam penelitian klinik. 9. Virtual screening. Pengembangan senyawa penuntun. Senyawa penuntun yang mempunyai aktivitas biologis tertentu dan menarik untuk digunakan sebagai bahan awal pengembangan obat baru dapat dikembangkan lebih lanjut dengan tujuan pengembangan substitusi untuk senyawa lebih poten, spesifik, aman, dan efek sampingnya minimal. Tujuan perubahan spektrum aktivitas dan tujuan modulasi farmakokinetik. Proses pengembangan obat secara konvensional. Memilih obat konvensional dari segi medis sampai saat ini untuk proses penyembuhan seorang pasien sebagian besar memang masih menggunakan obat konvensional. Obat-obatan tersebut memang sudah memiliki izin dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Obat konvensional memiliki referensi yang kuat dari dunia. Karena obat ini sebelum dikeluarkan untuk dipakai pada pasien harus melalui proses penelitian dan uji klinis yang panjang, bisa 10-20 tahun. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.